Dalam Bible Study kali ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang namanya Abraham. Kita akan belajar dari kehidupan mereka, Abraham dan Sarah ini adalah tentang iman mereka, juga tentang ketaatan mereka dan juga kesabaran mereka dalam menantikan janji Tuhan. Nah, kita akan ambil Bible Study ini dari Kejadian pasal 12 sampai Kejadian pasal ke-22. Yuk kita sama-sama belajar. Nah, dalam Roma 4 ayat 16 sampai 19 dikatakan begini. Saya bacakan 16 sama 17 ya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Jadi kita perlu catat bahwa kebenaran Abraham ini dia dibenarkan karena imannya supaya merupakan kasih karunia again and again. Ketika Tuhan panggil seseorang, Tuhan kasih dalam kehidupan mereka sebuah visi, itu semua berasal dari kasih karunia Tuhan. Bukan dibalik ya, bukan karena dia melakukan ketaatan, dia dapat kasih karunia, tapi jelas di sini mengatakan dia kebenarannya itu berdasarkan iman. Makanya kita konsisten. Kita bisa melihat bahwa kita juga diselamatkan itu karena kasih karunia melalui iman. Sama halnya dengan Abraham, walaupun dia adalah tokoh di Perjanjian Lama. Kasih karunia sehingga janji itu berlaku juga bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Puji Tuhan, janji ini berlaku buat kita semua yang kita mau hidup dalam kasih karunia iman dari Abraham ini. Ini kabar baiknya, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ini Paulus yang mengatakan. Ayat 17 mengatakan begini, seperti ada tertulis, engkau telah ditetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya dia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Itulah iman Abraham. Dia percaya dengan sangat bahwa Tuhan itu sanggup menjadikan apa yang tidak ada itu menjadi ada. Nah, kalau kita melihat di dalam chronological Alkitab ini, Abraham, jadi namanya itu Abram, kemudian jadi Abraham, itu lahir kira-kira 2166 sebelum Masehi. Kita akan bisa lihat di petanya itu bahwa dia itu dipanggil Tuhan pada waktu di zaman Kejadian pasal 12. Jadi itu setelah peristiwa Menara Babel. Jadi Anda ingat ya, Kejadian pasal 11 itu adalah peristiwa mengenai Menara Babel. Again and again, setelah zaman Nuh, Tuhan membasmi seluruh manusia pada waktu itu. Tuhan ingin menebus, tapi kemudian manusia dengan egonya memiliki kesombongan, sehingga membangun Menara Babel. Karena itulah kita bisa melihat, again, di tengah kebobrokan manusia, di tengah kejatuhan, selalu ada redemption plan, selalu ada rencana keselamatan, penebusan, dan Abraham dipakai. Dan kalau kita kenal, pada zaman itu akan disebut dengan namanya perjanjian Abraham atau Abrahamic Covenant. So what is the calling? Apa sih callingnya Abraham ini? Kalau Anda pernah belajar tentang kuasa perjanjian ya, paling keren itu sebenarnya perjanjian Abraham itu yang saya paling suka menurut saya. Kenapa? Karena biasanya dalam perjanjian itu ada berkat, ada kutuk. Tapi di dalam perjanjian Abraham ini tidak ada kutuk. Satu-satunya kata kutuk adalah terkutuklah orang yang mengutuk Abraham. Artinya apa? Ya, sama aja orang yang mengutuki dia akan mendapat kutuk. Yuk kita lihat di ayat pertama ya. Kejadian pasal 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu. Jadi dia harus pergi dari negeri, sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Jadi ini lihat, ini perintah Tuhan. Ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan aku akan memberkati engkau. Membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Berapa banyak kalau Anda mendengar janji ini specifically untuk Anda, Raymond, gitu ya. Kalau saya katakan, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Wah, amin. Kita akan teriak seperti kalau kita terima berkat Tuhan setiap hari Minggu. Aku akan memberkati engkau. Membuat namamu masyhur. Amin. Dan engkau akan menjadi berkat. Tapi di sini kita lihat di ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi
akan mendapat berkat. Sebuah janji yang luar biasa. Paling enggak kalau kita belajar dari perjanjian Abraham itu, dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, aku akan memberkati engkau. Yang ketiga, aku akan membuat namamu masyhur. Dan yang keempat, engkau akan menjadi berkat. Jadi berkat Tuhan ada tujuan supaya Abraham menjadi berkat. Dikatakan bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan yang keenam, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan yang ketujuh, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nanti kita akan bisa melihat dari fulfillment-nya, bagaimana Tuhan menggenapi janji tersebut. Makanya waktu Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, dia mengatakan bahwa dia akan menjadi suatu pendiri bangsa yang besar. By the way, bangsanya ini luar biasa. Bahkan kita bisa melihat sampai saat ini pun nama Abraham itu sangat dihormati. Paling enggak dari 3 kelompok agama yang ada di dunia ini. Bukan hanya bangsa ini diberkati, tapi semuanya keturunan Abraham. Makanya kita bisa melihat juga bagaimana dari keturunan Abraham ini lahir Yesus Kristus. Sehingga setiap dari kita bisa memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan dan diberkati tanpa adanya batas. Masalahnya adalah panggilan itu begitu besar. Tapi dari sudut pandang Abraham pada waktu itu, ada problem, ada pertanyaan. Dan saya percaya setiap kali Tuhan kasih panggilan dalam kehidupan kita, ini pertanyaan yang sangat manusiawi. Pertanyaan Abraham pada waktu itu, bagaimana aku bisa menjadi bangsa yang besar? Sedangkan pada waktu itu dia dalam keadaan mandul dan belum mempunyai anak. Pertanyaan kedua mungkin yang dia tanya, Anda harus tahu bahwa dia itu hidup di zaman benar-benar kotanya itu adalah kota yang kaya, yang diberkati secara berlimpah. Nah, masalahnya adalah dia harus keluar. Bayangin, orang tua dari Abram sudah membangun, nenek moyangnya sudah membangun begitu rupa tanah Ur Kasdim itu. Tapi bagaimana dia bisa menjadi berkat bagi orang lain, sedangkan dia harus meninggalkan semuanya. Meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki saat itu. Dia hidupnya terjamin pada waktu itu. Segala sesuatu yang dimiliki, tapi Tuhan itu menyuruh dia untuk pergi. Ingat, saudara, ketika Tuhan mengutus kita, firman Tuhan, bahkan Yesus sendiri mengatakan, kamu harus pergi. Supaya apa? Bisa menghasilkan buah. Kata ini konsisten dalam setiap panggilan. Nggak bisa kita duduk manis, tiba-tiba selalu kita bisa menjawab panggilan Tuhan. Why? Because progressive vision or calling from God requires progressive faith and obedience. Ingat, panggilannya berdasarkan kasih karunia. Tapi respon kita membutuhkan iman. Bukan berarti kita saat ini ada ukuran iman kecil, iman besar. Tapi iman ini adalah pengenalan kita akan Tuhan. Sejauh mana kita bisa trust Him, percaya kepada Dia, itu yang menentukan the level of obedience dari sisi manusia kita. Karena itu kita bisa melihat dalam setiap panggilan, every time He wants to go further, kita akan belajar challenges ini, bahwa setiap kali Tuhan mengajak dia melangkah ke next step, He has to let go something earthly and let God deal with the hindrances of the promises. Dia harus let go and let God. Dia harus meninggalkan sesuatu yang dia anggap saat ini itu berarti untuk bisa memperoleh panggilan surgawi, panggilan Tuhan. Dan Tuhan harus berurusan. Untuk itulah hari ini kita akan belajar untuk kita bisa melihat bahwa Abraham let go, meninggalkan sesuatu yang baik menurut pikiran dia, menurut pemikiran dunia pada saat itu, dan mengizinkan Tuhan berurusan dengan penghalang-penghalang janji itu. Yuk, kita lihat bagaimana Abraham's journey of progressive faith. Again, iman yang progresif itu bukan berarti bahwa ada iman yang kecil, besar, dan lain sebagainya. Mungkin itu benar, tapi yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana proses Tuhan untuk mempersiapkan Abraham ini menerima penggenapan janjinya. Sama seperti ketika orang yang biasanya cuma naik mungkin sepeda motor, minta sama Tuhan, Tuhan aku mau naik mobil yang mewah banget. Mungkin dia bisa akan terima dalam sekejap barang yang luar biasa itu. Namun kalau dia nggak siap, dia harus tahu bahan bakar dari sepeda motor beda dengan mobil, gitu ya. Kita harus tahu bahwa biaya maintenance-nya itu mahal untuk mobil dan mungkin lebih murah untuk sepeda motor.
dan segala macam yang dia harus persiapkan. Karena itu kita bisa tahu bahwa Tuhan itu sedang mempersiapkan kehidupan kita. Karena panggilan Abraham itu besar, Tuhan harus mempersiapkan sehingga Tuhan harus berurusan dengan setiap hal yang menurut Tuhan akan menghalangi dia untuk menerima suatu panggilan yang besar itu. Makanya kita saksikan, kita sama-sama belajar the journey of Abraham faith atau Abraham's progressive faith. Abraham has to leave his country. Nah, di sini kita bisa melihat, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, leave your native country. Masalahnya adalah native country-nya Abraham ini, Ur Kasdim itu bukan negeri yang dengan mudah bisa ditinggalkan. Anda harus tahu bahwa Ur Kasdim itu bangunannya itu begitu indah, perabatannya begitu luar biasa. Kalau Anda tahu bahwa itu adalah kota yang kuat dan canggih secara budaya pada waktu itu. Pemandangannya itu didominasi oleh zigurat besar, seperti menara, atau Anda bisa melihat candi-candi pada saat itu. Karena Anda harus tahu bahwa itu sempat ada menara Babel, di mana mereka akan bisa melihat seperti itu. Begitu banyak bangunan-bangunan megah yang dibuat sebenarnya untuk penyembahan berhala pada waktu itu, untuk dikendalikan dengan banyak agama dan banyak dewa. Dan kesalahan dari menara Babel adalah mereka bersatu untuk meninggikan nama mereka. Makanya kita bisa melihat pada zaman itu, di zaman Abraham itu, dewa utamanya itu adalah dewa Nanar, dewa bulan, yang juga disembah di Haran. Nanti kita akan belajar dari peta Haran itu di mana. Banyak tablet dari tanah liat yang ditemukan di Ur Kasdim itu. Anda harus bisa melihat situasinya. Nggak mudah loh. Anda sudah mapan, Anda sudah ada di kota yang Anda mungkin sudah dibangun oleh nenek moyangnya. Dia adalah mungkin generasi keempat atau generasi 5 setelah menara Babel. Dia sudah menikmati skala yang indah. Tablet lain berhubungan dengan agama, sejarah, hukum, dan pendidikan. Makanya kalau kita bisa melihat di sana, Abraham harus meninggalkan pusat budaya yang makmur ini untuk mengikuti Tuhan berdasarkan janjinya. Ini yang dia harus lakukan. Jadi nggak semudah itu buat Abraham untuk meninggalkan Ur Kasdim. Dan kalau Anda lihat, ini adalah gambar dari zigurat. Zigurat itu adalah mirip piramida Mesir. Jadi peradabannya modern banget, digunakan untuk ibadah. Zigurat membangun kota-kota besar Mesopotamia kuno, dan kalau Anda lihat Kejadian 11 ayat 1-9 itu bentuknya kurang lebih seperti itu. Jadi tapi terus sampai ke atas, sampai ke langit. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa kota Ur Kasdim untuk ditinggalkan itu terlalu sayang. Tapi Abraham harus meninggalkan. Dan kita bisa melihat di ayat keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham ini seorang family man. Benar dia nggak punya anak, tapi dia nggak lupa akan ponakannya. Dan ingat di sini Abraham berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Nah, nanti kita akan belajar. Harusnya dia dari Ur Kasdim kan? Kenapa dia berangkatnya dari Haran? Nanti poin kedua kita akan belajar dari sana. Nah, Abraham juga membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat bagi mereka untuk diperoleh mereka di Haran. Dan mereka berangkat ke tanah Kanaan dan mereka sampai di situ. Nah, kalau Anda melihat di sini, Ur Kasdim itu daerah asalnya. Dan dia akan berjalan kira-kira mungkin 500 mil gitu ya untuk dia bisa sampai Haran. Namun dicatat di sini Abraham berangkatnya itu dari Haran. Nanti kita akan belajar di poin 2 gitu ya. Nah, ini adalah kota-kotanya. Jadi kalau Anda melihat di peta itu nomor 1 itu Ur Kasdim, kedua itu Haran. Nah, dia disuruh ke tanah Kanaan. Jadi di sana ada Sikem, ada Bethel, kemudian ada Hebron. Ini adalah nama-nama kota yang akan dipelajari, itu akan menjadi journey, perjalanan Abraham, progressive faith-nya, iman yang progresif ini yang Tuhan sudah siapkan, rencana besar yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupannya. Karena kenapa? Tuhan itu manggil dia itu harus keluar. Karena Allah merencanakan untuk mengembangkan suatu bangsa yang besar. Dan dia manggil Abraham keluar. Jadi dia harus keluar dulu dari Ur itu. Karena Ur itu adalah kota yang sebenarnya nggak bertuhan. Jadi budayanya itu adalah self-centered, mementingkan diri sendiri. Walaupun kelihatannya indah, kelihatannya bagus gitu ya. Tapi dia itu subur dan dia disebut Kanaan di mana bangsa yang bermoral pada Tuhan itu dapat didirikan. Abraham
dipanggil untuk menjadi suatu bangsa besar yang untuk menyembah Tuhan. Makanya di sana dikatakan, dalam tanah Kanaan titik fokus bagian besar bangsa Israel, kita bisa melihat bahwa di sanalah awal di mana orang bisa menyembah Tuhan. Abraham selalu mendirikan mezbah di setiap tempat di mana dia menginjakkan. Jadi tanah kecil yang diberikan pada satu orang ini, yang namanya Abraham, ini akan memiliki dampak. Waktu dia berani untuk meninggalkan, menuju tanah yang di mana Tuhan belum ngomong. Unknown, itu the unknown. Dan itu akan menjadi tempat yang luar biasa dalam suatu sejarah dunia. Apa arti kata Ur-Kasdim, atau dalam bahasa Inggrisnya, Ur of the Chaldeans? Itu adalah comfort and security. Hal yang pertama yang Abraham harus berurusan untuk mendapatkan janji Tuhan, itu adalah his comfort and security. Kalau kita bisa belajar dari Abraham untuk perjalanan pertama yang Tuhan sedang berurusan dengan dia adalah his comfort, kenyamanannya, dan rasa aman. Hari ini God may be trying to lead you into a place of greater service and usefulness for Him. Hari ini mungkin sama seperti Abraham, Anda bertanya, bahkan di tengah Anda mendengarkan atau membaca firman Tuhan, mungkin kau bertanya sama Tuhan, mungkin di dalam hati kalian semua, Anda semua hari ini, deep in your heart you know, Tuhan menyuruh Anda pergi atau melakukan sesuatu. Saya nggak menyuruh Anda semua pergi dari tempat lain, nanti pusing gitu, semua pergi. Tapi Tuhan pingin Anda itu punya, dipakai Tuhan itu secara lebih besar lagi. Dipakai Tuhan dengan kapasitas yang lebih tinggi. But one thing we learn dari poin pertama, don't let the comfort and security of your present position make you miss God's plan for you. Ini yang kita pelajari. Hal yang pertama yang Tuhan berurusan adalah comfort and security di dalam kehidupan dia. Dan ketika dia mulai melangkah, kita bisa melihat ada suatu langkah ketaatan. Dia berani keluar dari Ur-Kasdim sampai ke Haran. Kejadian 12 di sini menarik. Anda bisa melihat ternyata Abraham atau Abram ini timbul kelaparan pada waktu itu. Di sini nggak disebutkan dia dari mana, dari Yerusalem atau dari tanah Negeb ya, dikatakan di situ. Kelaparan timbul di negeri itu, ayat 10, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Jadi kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Nah, ada satu hal di mana Abram harus berurusan dengan suatu karakter yang ada di dalam dirinya. Ayat 11, pada waktu dia masuk Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau ada seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ayat 13, di sini katakan, katakanlah bahwa aku adik, kamu itu adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau dan dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Ayat 14, sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Can you imagine suami mana yang membiarkan istrinya untuk diberikan kepada Raja Firaun demi menyelamatkan dirinya sendiri? Ingat ya, ini adalah suatu flaws di dalam kehidupan Abram yang Tuhan harus deal di Mesir ini. Di sini bisa melihat bahwa Abram ini memiliki suatu karakter yang Tuhan harus berurusan. Yaitu apa? Bahwa ketika dia di dalam tekanan, Abram memutar balikkan kebenarannya itu dengan berbohong. Kenapa? Dia berpindah karena takut. Mungkin dia nggak bohong. Sarai memang masih ada hubungan saudara, masih saudara tirinya. Kalau Anda lihat kejadian 20 ayat 12 itu. Tapi dia mengatakan half truth. Kelihatannya baik supaya Sarai ini bisa dipuji-puji karena kecantikannya. Tapi sebenarnya dia ini under pressure. Dia takut dibunuh. Dia
berpura-pura dia adalah saudaranya. Di sini kita bisa melihat bahwa panggilan Tuhan dalam kehidupan Abraham bukan karena kehebatannya, dia masih punya flaws, masih punya kesalahan karakter. Under pressure, dia mengatakan hal ketidakbenaran. Sampai pada waktu itu, Firaun benar-benar sampai harus mengalami, hampir dihukum oleh Tuhan. Tuhan menimpakan tulah, ayat 17, kepada Firaun. Demikian juga pada seisi istananya karena Sarai itu. Karena dia ngambil istri orang lain. Sampai Firaun itu manggil Abram. Apa yang kamu perbuat kepadaku? Mengapa kamu tidak kasih tahu ini istri kamu? Mengapa engkau katakan dia adikku? Walaupun itu half truth. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Di sini kita bisa melihat, ketika dia meninggalkan Ur-Kasdim, dia nggak hanya berurusan dengan comfort and security, tapi Tuhan masih berurusan dengan masalah kebohongan yang ada di dalam kehidupan Abram. So di sini saya belajar bahwa God is far more interested in your character than in your comfort. Anda sedang dipersiapkan. Abram sedang dipersiapkan untuk suatu panggilan yang besar. Dan jangan sampai masalah-masalah seperti ini menghalangi dia untuk menerima janji Tuhan. Itu yang pertama. Nah, hal yang kedua, progressive faith ini, Abram, dia harus meninggalkan Terah. Atau mungkin bahasanya saya mengatakan bahwa dia seharusnya meninggalkan Terah. Ingat tadi saya garis bawahi ya, bahwa ketika Kejadian 12 ayat 1 itu dikatakan, pergilah dari rumah bapamu. Jelas di situ dikatakan bahwa dia harus pergi dari rumah bapaknya ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana? Nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu, into the unknown. Nah, tapi di sini kalau Anda melihat, dia berangkat dari Haran. Aneh ya? Nah, saya juga sempat berpikir, kenapa kok dia itu berangkatnya itu dari Haran? Nah, ternyata kalau Anda perhatikan di Kejadian 11, sebelum Kejadian 12 pasal 1, yaitu ayat 31 sampai 32, atau lebih tepatnya saya akan bacakan mulai ayat 27. Ini adalah daftar keturunan Terah. Jadi kita bisa melihat di sini penghalang dia adalah Terah. Terah ini bapaknya. Nah, keturunan Terah ini adalah Abram, Nahor, dan Haran memperanakkan Lot. Jadi Haran ini ada nama saudaranya Abram, tapi Haran juga ada nama kota di mana dia singgah di sana. Dan di sini dikatakan ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, yaitu di Ur-Kasdim. Jadi kita bisa melihat, Haran yang saudara dari Abram itu meninggal, mati di Ur-Kasdim. Nah, Abram, Nahor, dan saudara-saudaranya kawin. Nama istri Abram adalah Sarai, nama istri Nahor adalah Milka, anak Haran, ayah Milka, dan Yiska. Sarai itu mandul dan tidak mempunyai anak. Jadi jauh sebelum panggilan itu diberikan, Abram dan Sarai ini memang sudah mandul. Nah, ayat 31 saya akan baca. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai, menantunya istri Abram, anaknya, dia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Nah, ini menjawab pertanyaan kita. Kenapa Abram itu berangkatnya itu dari Haran? Nah, ahli teologi ini memperdebatkan. Jadi sebenarnya yang dapat panggilan untuk ke tanah Kanaan, itu sebenarnya Haran atau Abram? Jawabannya adalah yang menerima panggilan untuk menjadi bapa bangsa yang besar itu adalah Abram. Namun, Tuhan dari segala kedaulatannya, bisa-bisanya Terah itu ngajak seluruh keluarga untuk menuju Kanaan. The problem is, dia berhenti sampai di Haran dan menetap di sana. Tidak secara jelas, secara eksplisit dijelaskan berapa lama dia ada di Haran. Padahal panggilan Tuhan adalah dia harus ke Kanaan, ke tempat yang dia nggak pernah ketahui sebelumnya. At least sampai tanah Kanaan dia harus pergi, selalu bergerak maju, progresif. Abram disuruh ke sana. Namun gara-gara Terah meminta mereka hanya sampai 500 mil sampai ke Haran, mereka menetap. Jadi nggak berjalan maju, nggak terus moving forward. Mereka berhenti di Haran sampai kapan? Sampai umur Terah 205 tahun.
lalu ia mati di Haran. Pertanyaannya adalah, banyak orang tanya, jadi Abram ini pergi sebelum Terah meninggal dari Haran, atau setelah Terah itu mati di Haran, dia baru berangkat. Namun, kita bisa melihat di dalam perjanjian baru, Stefanus, dia nggak tahu apa-apa tentang story-nya Abram, tapi dengan urapan dari Holy Spirit, pada waktu itu, dia mengutamakan pada waktu itu, Stefanus masih di perjanjian baru pada waktu itu. Dia petobat baru yang kasih bersaksi di Kisah Para Rasul 7 ayat 2. Dia mengatakan, hai saudara-saudaraku dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita, Abraham, ketika dia masih di Mesopotamia sebelum dia menetap di Haran. Jadi Ur-Kasdim itu di Mesopotamia, kemudian dia menetap. Dia tahu bahwa dia menetap di Haran. Dan berfirmanlah kepadanya, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan pergilah dia ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jelas Stefanus dapat pewahyuan hal yang sama. Dan kemudian di sini kita lihat, maka keluarlah dia dari negeri orang Kasdim itu, lalu menetap di Haran. Nah, ini jawabannya untuk menjawab. Dia ini setelah papanya meninggal, setelah Terah meninggal, atau waktu Terah masih di Haran, dia pergi. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah ke situ dari tanah ini, tempat kamu diam saat ini. Jadi jelas, Terah adalah penghalang Abram untuk dia terus melangkah bersama visi dari Tuhan. Bayangin dari poin 1 ke poin 2 itu 500 mil. Tuhan menyuruh dia terus sampai, paling nggak sampai poin 5 atau 3 ya, Sikem dan Bethel pada waktu itu. Tapi dia menetap di Haran. Nah, kita bisa melihat di sini, kenapa kok Haran ini, pertanyaannya adalah, kenapa kok Terah ini berhenti di Haran? Kenapa harus berhenti di tengah jalan? Para scholar mengatakan mungkin karena kesehatannya, karena iklimnya, atau bahkan karena ketakutannya. Tapi hanya karena situasi, hanya karena Abram masih di bawah pengaruh, influence dari papanya, Terah ini, bukan berarti rencana Tuhan harus stop atau delay. Benar ya? Makanya perintah Tuhan untuk menyingkirkan Abraham dari pengaruh rumah tangga Terah. Dia nggak cuma harus pergi dari Ur-Kasdim, tapi dia harus keluar dari influence dari papanya. Umurnya dia nggak muda loh, gitu ya. Dia tahu bahwa dia itu punya panggilan. Terah nggak diragukan bahwa perjalanannya harus berakhir pada waktu itu di Haran. Dia mungkin lebih tua, mungkin dia sedang lelah atau capek. Terah menunda melanjutkan perjalanan. Masih 500 mil tersisa. Mungkin alasan bagus untuk mencegahnya untuk melangkah lebih jauh. Kita nggak tahu kenapa dia ada di Haran. Tapi yang jelas, itu bukan panggilan Abram. Dia harus tetap moving forward. Saya percaya Tuhan nggak mau dia berhenti di sana. Makanya kita bisa belajar di sini bahwa dalam kehidupan, kita mesti melangkah maju nggak tergantung situasi. Mungkin sekitar kita ada orang yang mengalami kecapean, kelelahan, bahkan mengalami kekeringan, mengalami tandus. Kita mengatakan bahwa secara spiritual kita merasakan kering, nggak dapat apa-apa, dan lain sebagainya. Tapi saya percaya jangan itu menghalangi kita akan panggilan Tuhan. Karena seperti Abram, dia harusnya melangkah terus maju. Dan pada waktu itu kita bisa melihat ketika dia mau melangkah, kita bisa melihat di sana, setelah Terah itu mati, dia berjalan, bergerak maju. Dari Haran, dia sampai ke dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Dan Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Waktu dia berani meninggalkan Ur-Kasdim, waktu dia berani meninggalkan Terah, walaupun dia pada itu sempat tertahan di Haran, pada waktu dia berani melangkah, inilah proses Tuhan. Anda harus tahu proses Tuhan dalam kehidupan Abram, ketika dia mau let go Ur-Kasdim, ketika dia mau let go Terah, di situ Tuhan kasih visi yang lebih jelas. Kita belajar dari Abram. Mungkin banyak dari antara kita pingin visi sejelas-jelasnya. Nggak mau dengan yang namanya unknown, ke tempat yang aku akan tunjukkan. Karena itu require progressive faith, obedience, and commitment. Begitu dia berani melangkah maju, di situ ada visi Tuhan lebih jelas lagi. Pada waktu itu kita bisa melihat, waktu itu ada orang Kanaan diam di negeri itu.
ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Seringkali kita menunggu Tuhan untuk menampakkan diri terus, tapi kita nggak pernah mau melangkah maju dalam kehidupan kita. Tapi begitu dia berani melangkah maju, Tuhan menampakkan diri, dan Tuhan berfirman, "Hei, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ini loh yang akan aku berikan kepadamu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan, dan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ayat 8, kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan dekat timur Betel. Dia memasang kemahnya dekat dengan Betel di sebelah barat kota Ai, di sebelah timur. Lalu dia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dan kemudian dia melangkah maju. Kita akan lihat di sini. Di setiap langkah, ketika dia mulai taat, dia mau mengambil langkah iman dari Abraham. Kemudian Tuhan menunjukkan satu tempat. Dan Tuhan di sana, Abram membangun mezbah. Nah, Anda harus lihat, Kejadian 12 ayat 7 ini berbicara mengenai mezbah. Setiap agama pasti membangun mezbah. Entah itu untuk penyembahan berhala pada dewa-dewa mereka. Tapi kalau Anda bicara kepada umat Tuhan, mezbah itu lebih dari sekedar tempat pengorbanan. That's why build your altar dalam kehidupan. Itu lebih dari sekedar cuma datang hari Minggu ke dalam rumah Tuhan. Mezbah, orang ketika membangun mezbah selalu ada korban yang diberikan. Karena ini melambangkan persekutuan dengan Tuhan dan suatu pertemuan-pertemuan penting dengan Tuhan. Jadi Abraham secara teratur membangun altar. Anda akan lihat di setiap step, setiap tempat ada kata Abraham membangun altar. Abram membangun mezbah. Karena itu untuk doa dan penyembahan. Tapi yang kedua adalah pengingat janji Tuhan untuk memberkati dia. Tahukah Anda kenapa kok kita harus membangun mezbah, altar kehidupan kita? Untuk mengingat bahwa Tuhan itu yang memberkati kehidupan kita. Bahwa kita itu nggak bisa bertahan secara spiritual kalau kita nggak selalu memperbarui mezbah kita. Altar kita setiap hari kita bangun pagi-pagi ketika kita sebelum memulai sesuatu atau kita akan mengakhiri segala sesuatu. Altar, mezbah, baik altar yang kau bangun secara pribadi maupun mezbah yang kau bangun secara keluarga, itu yang membantu kita, dalam hal ini Abraham, untuk mengingat bahwa Tuhan adalah pusat hidupnya. Begitu banyak orang melakukan pelayanan, begitu banyak orang melakukan hal ini, mereka ngomong, aku melakukan ini semua untuk Tuhan, tapi lupa untuk membangun mezbah atau altar. Karena altar atau mezbah itu adalah pengingat bahwa, hei Tuhan, semua ini dari Engkau. I am nothing, you are everything. Bahwa Tuhan adalah pusat hidupnya. Dia membangun suatu mezbah yang teratur, membuat dia untuk taat, ingat akan siapa Tuhan di dalam kehidupannya, bahwa dia segala-galanya. Apa arti kata terah? Kalau Anda lihat di sini, terah itu artinya delay, penundaan. Terah artinya wanderer, mengembara. Terah adalah breather, orang yang terus bernafas gitu ya. Nah, terah artinya penundaan. Nah, Haran itu bicara mengenai tempat yang kering atau tandus atau barren. Barren itu mandul. Nah, sedangkan nama Abram atau Abraham itu artinya exalted father. Nah, saya nggak ngajar kita untuk kita nggak taat sama orang tua kita, tidak menghormati ayah kita. Tapi kita melihat panggilan Tuhan itu dari Abram itu bakal jadi Abraham, arti katanya Bapa yang ditinggikan. Don't let anything untuk bisa hindrance dia dari calling Tuhan. Banyak orang panggilan Tuhan segini, tapi dia stuck di sini. Dia stop di sini. Hanya karena terah, tanda kutip, ada penundaan. Atau karena Haran ada daerah yang kering dan tandus. Terah bicara juga tentang old custom. Terah bicara mengenai paradigma yang lama, yang sudah mulai lelah. Aku udah capek, aku cukup sampai di Haran aja. Karena Terah yang membawa seluruh keluarganya awalnya, tapi dia stop di Haran. Dan Terah bicara mengenai paradigma yang lama, custom. Mengetahui, ya aku dulu kayak gini, cukuplah. Atau spiritual barrenness. Don't let your old paradigm or spiritual barrenness, kemandulan rohani, atau spiritual dryness, kekeringan, delay us from the journey towards the calling of God. Ini pelajaran yang kita mau belajar. Abraham harus meninggalkan Terah. Bicara soal paradigma yang lama.
bicara mengenai penundaan karena kekeringan secara spiritual, berbicara mengenai sudah tidak kuat lagi melangkah, kelelahan, burnout, ketika Anda mengalami semua itu, itulah waktunya Anda membangun altar Anda kembali datang kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28, mari datang kepadaku engkau yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Saatnya kita datang, diperbarui altar kita, sehingga kita nggak berhenti, kita nggak stop, kita nggak delay, hanya karena kita mengalami kekeringan, hanya karena ada area di dalam kehidupan kita yang mandul, yang tidak berbuah. Karena panggilan Tuhan, aku ini sudah menetapkan kamu harus pergi supaya menghasilkan buah. Nggak cuma ongkang-ongkang kaki dan menghasilkan buah, kamu harus pergi, harus melangkah maju. Dan kau akan melihat buahmu itu tetap. Dan apa saja yang kau minta kepada Bapakku untuk memuliakan namanya, itu akan diberikan kepadamu. Don't let your old paradigm or spiritual barrenness delay us from the journey toward the calling of God. Oke, masih bersama-sama dengan saya? Oke, next. Ini, Abraham has to let go Lot. Ingat, saya nggak tahu kenapa dia harus membawa Lot. Ya, mungkin kan dia mencintai keluarganya. Tapi Abraham menurut saya cukup strategis. Dia backup plan-nya itu banyak banget. Kita bisa melihat gitu ya, panggilan yang besar dia bawa Lot gitu ya. Kemudian dia juga ada Eliezer di sana. Setiap kali dia frustasi pada waktu itu dia bilang, aduh, mungkin dia pikir Lot salah satu pewarisnya atau Eliezer salah satu pewarisnya, bahkan ada Ismail dan lain sebagainya. Dia ini benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Bahkan menurut saya dia berusaha punya backup plan, tapi rencana Tuhan itu nggak pernah gagal dalam kehidupannya. Nah, di sini kita bisa melihat dia harus let go Lot. Nah, kita bisa melihat di sini kejadian 13 ayat 1 sampai 17 ya. Jadi dia berjalan pada waktu itu terus melangkah. Nah, ayat 1 saya akan baca, pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Dia berjalan ke tempat persinggahan, tempat dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Anda bisa melihat di petanya di sana, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah itu dibuatnya dahulu, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Jadi Lot ini ikut berkatnya Abraham atau berkatnya Abram. Nah, karena sama-sama diberkati, this is good problem. Jadi kita bisa melihat, kadang-kadang sama-sama diberkati itu bisa good, bad, gitu ya. Tapi this is ada good problem. Dia mengatakan negeri itu tidak cukup luas untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ini awal dispute, awal konflik. Terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan gembala Lot. Kalau Anda lihat di sini, seringkali kadang-kadang ya, mungkin Abram dan Lot masih saling mengasihi, tapi di level bawah mereka berantem. Seringkali kayak gitu, kalau sama-sama diberkati gitu ya, mungkin di level atas dia mengatakan, oke, kamu ponakanku, apa yang menjadi hartaku, aku juga bagi. Tapi kita lihat, terjadi perkelahian di antara para gembala. Jadi level selanjutnya, berperang di bawah, terjadi konflik, terjadi perkelahian. Dan pada waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Dia seorang paman yang baik. Kita ini dulur, gitu ya. Kita ini masih orang sendiri, gitu ya. Jangan berantem cuma gara-gara harta. Oke, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau, katanya. Bukankah? Baiklah, pisahkanlah diriku daripadamu. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. What a father. Kalau dia paman, dia tokoh yang dituakan, harusnya dia dong yang milih duluan. Benar nggak ya? Kalau ngomong cengli, gitu ya, yang asas kepatutan, gitu ya. Tapi dia mengatakan gini,
Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya. Nah, disinilah kita bisa melihat. Kita lihat ayat ke-10. Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti, itu bukan taman Tuhan. Tapi di mata Lot, itu seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya. Jadi lihat, kebesaran hati dari Abram ini, dia kasih kesempatan Lot untuk lihat lembah Yordan, lalu dia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Nah, Abram tetap menetap di Kanaan. Tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Ini jelas di depan. Orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Again and again. Lihat, kalau Anda lihat sejak zaman penciptaan, ada kejatuhan, kemudian ketika manusia jatuh, ada redemption plan, dan kemudian Tuhan mulai memulihkan. Nah, di sini juga setelah banjir di zaman Nuh pada waktu itu, ini sepertinya dunia ini mulai reset lagi pada waktu itu. Nah, kemudian ada menara Babel, dan kemudian Tuhan panggil Abram ini. Tapi kita bisa melihat again and again, jiwa manusia itu nggak ada yang benar, memberontak kepada Tuhan. Dan ini jelas, orang Sodom sangat jahat dan berdosa. Tapi Lot hanya memandang bahwa tanah itu baik. Dia nggak memperhatikan bahwa dia akan tinggal sangat dekat, bahwa dia harus compromise his values and the family's values. Makanya kita bisa melihat Lot ini artinya compromise life. Lot berbicara mengenai unhealthy relationship. Nah, pada waktu itu ya udah, akhirnya karena terjadi perkelahian, pertikaian, akhirnya Lot memilih itu dan mereka berpisah. Tapi di sini kita melihat Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan Abram. Ingat ya, panggilan itu pada Abram, bukan pada Lot. Begitu dia berani memisahkan unhealthy relationship, begitu dia berani untuk berpisah, dia mengatakan tidak kepada tanah yang dekat Sodom dan Gomora, dan Lot memilih gitu ya. Padahal kalau kita asas kepatutan, Abram berhak untuk memilih lebih dahulu. Tapi di sini kita bisa melihat waktu Abram dengan bahasa Jawanya legowo gitu ya, dengan besar hati mempersilahkan, oke, kamu pilih dulu. Disitulah ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram. Lihat, begitu Abram bersama dengan Tuhan, firman Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, dari timur ke barat, utara, dan ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat sejauh mata memandang, itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan untuk selama-lamanya. Ingat, setiap dia berani untuk melepaskan. He has to let go. Waktu dia berani let go, and he let God. Tuhan itu berurusan. Dan Tuhan mengatakan, lihat ini, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung. Waktu awal Kejadian 12, Tuhan hanya berkata, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Tapi di sini Tuhan menambahkan lebih spesifik. Rencananya, the vision itu lebih spesifik. Dia katakan, hei, keturunanmu itu akan seperti debu tanah. Sehingga kalau ada orang yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu, ya itu bisa dihitung. Nanti di Kejadian 15, dia akan pandanglah bintang-bintang. Kalau orang bisa menghitung, itulah keturunanmu. Jadi makin lama makin jelas, as Abraham follow God, dia mau progressive faith, obedient, ketaatan kepada Tuhan. Jalan yang Tuhan tunjukkan semakin jelas di dalam kehidupan. Makanya Tuhan katakan, bersiaplah. Artinya apa? Abram disuruh mempersiapkan. Hei, lihat ya, ini makin jelas. Jalanilah, rasain, feel. Makanya kalau kita lihat progressive vision itu perlu progressive faith. Sejauh mana kita mengenal dia, mulai rasakan. Akan kuberikan. Lalu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di pohon-pohon Tatbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, ini Hebron.
Hebron itu masih berdiri. Kalau Anda ke Israel masih ada sampai sekarang. Kira-kira 25 mil barat daya Yerusalem. Jadi Abraham menghabiskan sebagian besar hidupnya di daerah ini. Ini tanah Hebron. Yang Tuhan bicara di mana dia bangun kemah di Kejadian pasal 13. Di sini Abraham membangun mezbah bagi Tuhan setelah berpisah dari Lot. Dia bangun lagi. Oh, God is good. Tuhan. Dan bertahun-tahun kemudian dia menjamu 3 malaikat. Kalau Anda baca nanti Kejadian 18 juga di Hebron. Sarah meninggal di Hebron dan Abraham membeli gua di Makpela. Nanti di sana ada Efron dan Het sehingga dia dikuburkan di tanah yang telah dijanjikan Allah untuk diberikan Abraham kepada keturunannya. Bangunan dalam foto ini adalah di Mamre di Hebron, lokasi pemakaman Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Abraham itu begitu mempercayai janji Tuhan sehingga even untuk tanah pekuburannya dia nggak berpikir untuk kembali, no turning back gitu ya. Ur Kasdim itu, dia bangun untuk ngubur istrinya, dia memilih untuk membeli sebidang tanah di tanah yang Tuhan sudah janjikan daripada dibawa ke Ur. Why? Karena Abraham sepenuhnya yakin bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya dan dia tidak takut untuk bertindak. Ini iman Abraham. Dan ini terjadi ketika Abraham berani let go Lot. Dan nggak cuma cukup di situ. Di sini Tuhan, kalau Anda baca dalam terjemahan The Message, after Lot separated from him, God said to Abraham, open your eyes and look around. Ketika engkau berani meninggalkan kompromi di dalam kehidupan, Tuhan katakan, hey, lihat tuh mata kamu. Praise God, kamu nggak compromise your life. Anda bisa melihat, you open your eyes and look around. Ketika Anda diperhadapkan sesuatu yang salah, tapi Anda tetap memilih hal yang benar, Tuhan mengatakan, open your eyes and look around. Look north, south, east and west, everything you see, the whole land spread out before you, I will give it to you and your children forever. I will make your descendant like dust. Counting your descendants will be as impossible as counting the dust on the earth. So, on your feet, get moving. Saya berkata pada tiap kita, get moving. Walk through the country, its land and bread. I'm giving it all to you. Tuhan belum selesai dalam kehidupan Anda. Abraham moved his land. He went and settled by the oaks of Mamre in Hebron. There, he built an altar to God. Dia nggak pusing dengan lembah Yordan. Dia nggak pusing dengan yang mana yang lebih subur atau enggak. Yang dia pusing adalah Tuhan, engkau mau bawa aku ke mana? Yang aku tahu adalah engkau sudah panggil aku kemana? Perjalananku ini selesai sampai di sini enggak? Perjalananku ini selesai di Haran enggak seperti Tera? Perjalananku cuma berhenti di sini, Sodom Gomora enggak? Get moving, kata Tuhan. Open your eyes and look around. So I encourage setiap kita dalam kehidupan kita. Get moving with God. Don't stop. Jangan biarkan pola pikir kita yang lama itu menghalangi kita untuk melangkah maju. Dan di sini kita bisa melihat ada peran Melkisedek di sini. Ketika Abraham membangun altar, kita lihat di Kejadian 14, dia lihat ada Raja Salem. Dan dia menerima berkat, diberkati kira Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu kepadamu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10. Siapa sih? Melkisedek disebutkan adalah Raja Salem pada waktu itu. Dia adalah prototipe dari Kristus. Dan kitab Ibrani menjelaskan tentang siapa Melkisedek ini. Dan kita bisa melihat Abraham, Tuhan pakai secara luar biasa. Dan Tuhan memberkati. Ada prototype of Christ memberkati kehidupan Abraham. Dan dia melakukan pada waktu itu memberikan perpuluhannya kepada Melkisedek ini. Kita bisa melihat di sini bahwa ketika dia mau let go, di situ Tuhan nyatakan lebih lagi rencananya, progressive vision yang dari Tuhan itu. Bagaimana dengan Lot? The danger of compromised life. Kenapa? Karena Lot ternyata a lot of casualties, punya banyak masalah. Anda kalau melihat di Kejadian pasal 14, dia diserang dan Abraham harus menyelamatkan Lot. Dia harus membela Lot gara-gara kompromi. Dan Anda harus tahu bahwa kompromi itu tidak terjadi tiba-tiba. It's not a sudden decline. Anda mengatakan bahwa itu tiba-tiba jatuh, itu kompromi tidak terjadi tiba-tiba. Kita belajar sama-sama. Kalau Anda melihat Kejadian 13 ayat 10,
Lot itu melayangkan pandangannya dan dia ngelihat. Awalnya dari mata. Dia ngelihat, oh ini bagus ya. Ini bagus ya. Tapi ayat 12, dia nggak cuma memandang. Dia bikin kemah di dekat Sodom. Jadi kalau kita ngomong kompromi itu nggak tiba-tiba. Pertama yang dia lihat keinginan matanya. Kemudian dia bisa melihat, dia berkemah. Kalau Anda baca Kejadian 14 ayat 12, Lot anak saudara Abram beserta harta benda dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot diam di Sodom, udah masuk, sudah immerse kepada culture, budaya dari Sodom. Dan kalau Anda lihat lagi Kejadian pasal 19 ayat 1, ketika kedua malaikat itu melakukan survei untuk menghancurkan Sodom dan Gomora, pada waktu petang, Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Anda pernah tahu istilah pintu gerbang? Kalau Anda pernah baca mungkin Amsal 31, dikatakan suaminya, karena istri yang bijaksana, suaminya dikenal di pintu gerbang. Artinya kalau duduk di pintu gerbang itu, dia sudah punya koneksi, kenalan dengan pembesar-pembesar. Disitulah pintu gerbang itu tempat koneksi terjadi. Jadi waktu dia melihat mereka, bangunlah dia, menyongsong mereka, sujud mukanya. Jadi kalau it's not a sudden decline. Pertama dia ngeliat, oh bagus ya, kemudian bangun kemah. Kemah itu nggak permanen, kemah itu come and go, bisa digeser. Tapi kemudian dia diam menetap di Sodom, dan kemudian dia menjadi pembesar, dia duduk dengan pembesar. Artinya apa? Budaya dari Sodom Gomora, tingkah laku, nilai-nilai dari Sodom Gomora itu telah masuk dalam kehidupan Lot dan sekeluarga. Itu yang disebut dengan compromised life. Anda bisa artikan sendiri dalam bahasa Anda sesuai dengan situasi Anda pada saat ini. Dan itu menyebabkan yang pertama, compromised life itu membuat Lot sekeluarga kehilangan nilai-nilai kebenaran. Sehingga lihat, yang harus berdoa, again, Abram ini punya suatu karakter yang luar biasa. Abram bersyafaat bagi Lot dan keluarga. Kalau Anda baca Kejadian pasal 18 ayat 24, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar. Nah, Sodom Gomora ini mau dihancurkan, tapi Abram mencoba nawar sama Tuhan. Tuhan, aku mau berdoa, aku mau bersyafaat. Kalau misalnya ada 50 orang benar, dia hitung-hitung 50 ada nggak ya orang benar gitu ya. Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Tidakkah engkau akan mengampuninya karena ke-50 orang benar itu kepadanya? Ayat 25, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Abram, dia bersyafaat hanya karena ada Lot. Hanya karena ada Lot, istri dan anak-anaknya. Masakan kau membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik ini. Bagaimana dia itu syafaatnya kepada, dia begitu mengasihi view-nya. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segera bumi tidak menghukum dengan adil. Dan Tuhan mengatakan ayat 26, jikalau aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Ingat, ketika dunia itu hancur, Tuhan lihat ada orang benar nggak? Ada orang benar nggak yang mau bersyafaat? Pada waktu itu Tuhan. Abram ngitung-ngitung lagi pada waktu itu. Nggak nyampe rasanya. Dia nawar lagi. Kalau 40 ada nggak? Tuhan nego lagi Abram. Ya udahlah kalau 40 aku nggak menghancurkan karena ada orang benar itu. Abram ngitung-ngitung lagi. Nggak nyampe rasanya. 30 bisa nggak Tuhan? Kalau ada 30 aja orang benar, apakah kamu masih tetap mau menghukum mereka? Tuhan dengan penuh kasih-Nya, ya udah enggak. 20, oke. Kalau ada 20 orang benar, aku nggak akan menghapuskan Sodom Gomora. Sampai titik 10. Dan 10 pun nggak ada. Sudah. Cuma 4 orang, Lot, istrinya. Dan itu pun kita tahu bahwa mereka itu sudah immerse dengan budaya dari Sodom dan Gomora. Mereka udah kehilangan nilai-nilai kebenaran akibat dari kompromi. Dan yang parah, hati istrinya sudah melekat pada Sodom. Gimana kita tahu? Pada waktu itu diwanti-wanti, oke. Cuma ada 4. Berarti Sodom Gomora tetap dihancurkan. Tapi 4 orang benar ini akan dilepaskan. Kalau tadi sampai ada 10 orang benar, Sodom Gomora tidak jadi dihanguskan. Tapi 4 orang ditolong. Tapi syarat, jangan noleh ke belakang.
Ini bicara mengenai hati yang melekat kepada siapa. Hati istrinya tetap melekat pada Sodom. Dia boleh meninggalkan Sodom, tapi Sodom belum ditinggalkan dari hati dari istri dari Lot. Makanya istri Lot berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Makanya di perjanjian baru, ingatlah akan istri Lot, hati yang melekat pada harta, apa yang diperoleh. Dan kita bisa melihat, at the end of the day, yang ketiga kita bisa melihat, Lot itu kehilangan segala yang dimiliki. Lihat, waktu dia pisah, apa sih yang diperlukan? Harta. Oke, aku mau memiliki harta, dan ini tanah subur. Pada waktu itu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau itu akhirnya kompromi dan menghilangkan nilai-nilai yang kita miliki. Akibatnya, seluruh harta yang mereka bangun di Sodom dan Gomora itu pun habis, lenyap. Karena asap api membumbung sebagai asap yang tebal, seperti dapur peleburan. At the end of the day, semuanya sia-sia. Ketika mereka nggak berjalan di dalam visi Tuhan, ketika mereka nggak live right sesuai dengan firman Tuhan, sehingga mereka bisa melihat kekayaan mereka miliki itu sementara, at the end of the day, dia kehilangan harta dan posisi yang dimiliki. Yang paling parah adalah legasinya hilang, kehilangan generasi yang takut akan Tuhan. Anak-anaknya melakukan dosa yang exactly sama. Sodom dan Gomora itu dikatakan sebagai tempat yang penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan dosa dan lain sebagainya. Dan apa yang mereka lakukan, mereka berdua itu desperate, nggak punya suami, dan akhirnya mereka tetap ingin punya keturunan, dan mereka membuat Lot ini mabuk, dan dia tidur dengan ayah. Baiklah malam ini kita beri dia anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya menyambung keturunan dari ayah. What? Suatu hal yang gila. Anak membiarkan dirinya sendiri, tanda kutip, ditiduri oleh bapaknya, supaya punya keturunan. Bayangin, keturunan anak sama cucu dari benih yang sama. Gitu ya. Demikian pula malam itu, dia memberi ayah mereka minum anggur. Suatu yang twisted, udah nggak bisa masuk akal apa yang dia lakukan. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Moab. Dialah menjadi bapak bangsa Moab. Dan yang kedua diberi nama Ben-Ami, bapak dari Bani Amon. Dan kalau Anda perhatikan, Bani Moab dan Bani Amon itu adalah musuh bangsa Israel terus-menerus. Lihat, decision yang salah yang dilakukan oleh Lot. Kelihatannya hanya keputusan yang, aku cuma mandang ini bagus, tapi menghasilkan kompromi. Tapi efeknya ratusan tahun. Bani Amon dan Bani Moab adalah musuh bebuyutan yang selalu merongrong bangsa Israel, yang selalu menjadi musuh dalam berperang. Maka ketika kita nggak memiliki legasi yang baik, kita akan kehilangan generasi yang takut akan Tuhan. Kita bisa pelajari. Compromise life is not a sudden decline. Kehilangan nilai-nilai kebenaran. Hati istrinya melekat pada Sodom dan Gomora. Dia kehilangan segala sesuatu yang dimiliki. Dan yang terparah adalah kehilangan generasi yang takut akan Tuhan. Having said that, saya mau mengatakan bahwa gradual compromise leads to eventual defeat. Kompromi demi kompromi yang sedikit demi sedikit itu memimpin Anda untuk Anda mengalami kekalahan demi kekalahan di dalam kehidupan kita. Ini pelajaran yang kita bisa melihat. So, Abram has to let go Lot. Yang keempat, bagaimana Tuhan berurusan dengan Abram adalah Abram has to let go Ismail. Nah, kita akan lihat di sini bahwa ini adalah transisi dari Abram menjadi Abram. Tapi di sini kita bisa juga melihat bahwa Tuhan itu nggak hanya berurusan dengan Abram, tapi dia juga berurusan dengan Sarai. Karena sebenarnya Ismail ini lahir juga atas, tanda kutip, usul dari Sarai, istrinya. Makanya kalau kita lihat Kejadian 16 ayat 1 sampai 16, itu Sarai memberikan Hagar kepada Abram untuk memiliki anak bernama Ismail. Adapun Sarai, istri Abram, tidak beranak. Kemudian berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak.
Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Jadi ini adalah usul Sarai untuk dia datang menghampiri itu dalam arti tidur bersama Hagar untuk mendapatkan seorang anak. Dan di sini dicatat, Alkitab mencatat Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Dia dengerin apa kata istrinya. Jadi Sarai, istri Abram, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di Kanaan. Jadi 10 tahun sejak dia berhenti di Kanaan ya. Jadi pada waktu itu, lalu dia memberikan kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa dia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Jadi usul dari Sarai ketika dituruti dan itu terjadi, Hagar ini ngelunjak. Yang tadinya budaknya, dia ngelunjak. Dia memandang rendah nyonyanya. Karena pada waktu itu untuk tidak memiliki anak itu suatu aib. Jadi dia, kamu nggak punya anak, aku nih punya anak. Nah, berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Bingung Abram. Tadi nggak punya anak, disuruh menghampiri. Sekarang punya anak, oke kamu ngamuk, kamu sensi, kamu iri, jealous sama. Nah sekarang kok jadi salahku? Ya benar sih salahku gitu ya. Jadi tapi kita bisa lihat di sini. Tanggung jawabmu, akulah yang memberikan kepada hambaku kepangkuanku. Tapi baru saja dia tahu bahwa dia mengandung, dia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dengan engkau. Again, Abram berkata kepada Sarai, hambamu itu ada di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah menjadi apa yang kau pandang baik. Nah, apa yang dipandang baik oleh Sarai, yaitu Sarai menindas Hagar sehingga dia lari meninggalkannya. Dan di sanalah akhirnya Hagar diusir. Nah, kita melihat di sini. Kita lihat bahwa Tuhan sedang berurusan juga dengan Sarai. Kita bisa melihat di sini bahwa Sarai ini benar-benar istilahnya dia mau coba problem solving. Dia ingin tanda kutip membantu Tuhan dengan caranya, dengan cara dia sendiri. Hati-hati kadang dalam kehidupan kita. Karena frustrasi, janji Tuhan itu nggak kunjung tiba. Akibatnya dengan cara-cara yang tidak sesuai. Padahal dengan jelas Tuhan mengatakan pada waktu itu bahwa kamu akan memiliki keturunan. Tapi dasarnya apa? Nggak percaya. Nggak percaya. Nah, karena itulah di sini kita lihat di Kejadian pasal 17, Tuhan itu mencoba meyakinkan. Makanya penting untuk kita itu membangun altar kita bersekutu dengan Tuhan. Karena pada waktu kita membangun altar kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Disitulah Tuhan menyatakan, Tuhan reaffirm janji-janjinya pada kehidupan Abram. Kejadian 17, lihat, tadi keluar itu 75 tahun. Sekarang umur 99 tahun, bukan 19. 99, hampir 100 tahun. Dia mengatakan, hei, akulah Allah yang maha kuasa. Di bahasa aslinya di sini dikatakan, Allah El Shaddai. Dia menyatakan dirinya sebagai Allah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Ini diulang-ulang-ulang di saat Abram sedang menantikan janji itu. Lalu sujudlah Abram dan berfirman, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa yang besar. Penting buat kita untuk kita selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan menyatakan kembali isi hatinya bahwa Tuhan masih tetap ingin pakai kehidupan kita. Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memanggil, dan panggilan dan pilihannya itu nggak pernah salah. Seringkali kita lupa, tapi Tuhan nggak pernah lupa. Seringkali kita menyimpang, tapi Tuhan nggak pernah menyimpang. Makanya Tuhan kasih, hey, mulai sekarang jangan panggil kamu Abram. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa yang besar. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Again, ini aku udah dengar. Masalahnya anak satu aja nggak punya. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Hei, ini dia baru dengar lagi nih. Waktu itu Tuhan cuma ngomong janjinya adalah aku akan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa. Tapi dia, nggak cuma segala bangsa. Bukan orang yang
bukan orang yang biasa-biasa. Akan berasal raja-raja, dari keturunanmu akan lahir raja-raja. Wah, tambah lagi. Tuhan mulai reaffirm janjinya. Makanya disitulah ada covenant sunat. Jadi pada waktu itulah ada, kalau kita bilang itu adalah darah perjanjian, yaitu dengan sunat. Mulai saat itu orang yang berumur, laki-laki yang berumur 8 hari harus disunat secara turun-temurun, termasuk orang asing atau budak di sana. Nah, disitulah kemudian kalau Anda perhatikan Kejadian 17, 15 sampai 17, nama Sarai itu menjadi Sarah. Makanya kita lihat di sini, selanjutnya Allah berfirman kepada Abram tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga akan memberikan kepadamu seorang laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga dia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir dari bawah. Wah, luar biasa sekali. Tuhan reaffirm. Nggak cuma dia ibu banyak bangsa yang besar, tapi raja-raja akan lahir dari rahimnya. Tapi Tuhan harus berurusan dengan dia. Nggak bisa dengan cara kamu yang nggak mau percaya kayak ini, nggak bisa. Ayat 17, lalu tertunduklah Abram dan tertawa. Jadi yang tertawa bukan cuma Sarah loh. Nanti kita bisa ngelihat Sarah di Kejadian 18 itu tertawa. Tapi Abram juga tertawa. Dalam hatinya dia berkata, mungkinkah seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Masih nggak percaya. Tuhan terus berurusan. Dan Abram berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan. Dia masih ngomong, hei, Ismail udah biarin aja, inilah akan jadi anak perjanjian. Dia masih punya backup plan. Tapi Allah berfirman, tidak. Melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia dan menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Tuhan itu adil. Karena dia keturunan Abraham, janji Tuhan itu irrevocable, tidak bisa dicabut. Bahkan dalam Ibrani pasal 6 kita bisa melihat Tuhan itu bersumpah demi dirinya sendiri bahwa perjanjian dengan Abraham. Walaupun Abraham melakukan kesalahan, mungkin pada waktu itu melalui istrinya, dia disuruh menghampiri Hagar dan lahir Ismail. Hei, walaupun anak perjanjian itu adalah Ishak, namun dari Ismail akan lahir sebuah bangsa yang besar juga. 12 raja-raja. Dan kita bisa melihat dua bangsa besar ini sampai sekarang masih ada. Sampai saat ini pun kita bisa melihat keturunan Abraham itu ada. Tapi di sini kita belajar. Ketika Tuhan mengatakan demikian, Tuhan itu berkata bahwa perjanjian yang kuadakan, ayat 21, adalah dengan Ishak. Walaupun Ismail akan menjadi bangsa yang besar juga, tapi my covenant itu dilahirkan dari, artinya apa? Sarah akan tetap punya anak. Kapan? Tahun depan. Oke, terus kita lihat Kejadian 18 ayat 1 sampai 5. Saya akan baca mulai ayat 10. Ada tamu yang mengatakan bahwa aku akan datang. Ini malaikat Tuhan mengatakan tahun depan dan kau akan mendapatkan anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah sudah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Jadi benar-benar di sini kita bisa melihat secara lebih jelas lagi. Ayat 12, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Akan berakhirkah aku setelah aku sudah layu? Dia yang ngomong dia nggak bisa punya anak siapa? Ya memang keadaannya. Tapi dia sendiri yang mengatakan, aku ini sudah layu. Tuanku ini sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa? Dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak sedangkan aku sudah tua. Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu aku telah tetapkan itu di tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau, dan pada waktu itulah Sarah akan mempunyai anak laki-laki.
Sarah nyangkal, enggak kok aku enggak ketawa. Lalu Sarah menyangkal, enggak aku tidak ketawa. Sebab apa? Dia takut. Dan Tuhan berkata, tidak, memang engkau tertawa. Well, Tuhan sedang berurusan. Kalau tadi di awal kita lihat di Kejadian 12, waktu under pressure, Abram mengatakan ketidakbenaran. Dia berbicara tentang half truth. Dan Tuhan deal. Tuhan nggak mau itu ada terus dalam kehidupan Abraham. Tapi God dealt with Sarah's weakness and mistake. Sarah sejak awal memiliki kesulitan untuk mempercayai janji Tuhan. Sarah mencoba untuk menyelesaikan masalah sendiri tanpa konsultasi. Nggak pakai doa, langsung nyodorkan Hagar. Sarah mencoba menutupi kesalahannya dengan menyalahkan orang lain. Dia blame Hagar. Dia yang usul, dilakukan usulnya, usulannya jadi sampai Hagar hamil. Dia sendiri yang menyalahkan Abraham, menyalahkan Hagar. Dia selalu ingin in control. Dengan kata lain, Sarah ini control freak. Di dalam setiap situasi, maupun dia mau in control dalam kehidupan orang lain. Dia mau in control dalam kehidupan Abraham. Dia mau in control dalam kehidupan Hagar. Bahkan semua orang ada dalam control dia. Dan Sarah berbohong karena takut bahwa dia ketawa. Dan disitulah Tuhan berurusan dengan dia. Makanya kita bisa melihat, seringkali kita coba untuk in control, kita dominan, bahkan berbohong karena takut. Tapi di saat itulah, ketika Tuhan sudah selesai berurusan dengan isu dari Sarah yang nggak bisa mempercayai janji Tuhan, disitulah lahir Ishak. Kejadian 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah. Yes, Tuhan berurusan dengan hal-hal yang perlu diselesaikan. Tuhan deal dengan personal issues dari Sarah. Tapi bukan berarti Tuhan nggak memperhatikan, tapi justru karena Tuhan sayang, dia sedang mempersiapkan Sarah untuk suatu panggilan yang lebih besar. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya. Dan pada waktu yang ditetapkan sesuai dengan janji Allah kepadanya, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunatkan Ishak ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ishak lahir, kemudian dikatakan umur 100 tahun, dan kemudian Sarah berkata, Allah telah membuat aku tertawa. Lagi katanya, siapa yang tadinya dapat mengatakan pada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Nah, disinilah terjadi konflik. Disinilah Abraham harus benar-benar merelakan, harus let go Ismail. Setelah Tuhan berurusan dengan Sarah, kita lihat ayat 8. Ismail juga bertambah besar. Ishak juga bertambah besar. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang bermain dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan beserta anaknya, sebab hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Nah, di sini Ishak pada waktu itu benar-benar jadi anak perjanjian, dan Abraham tersinggung. Dan kemudian dia melihat pada waktu itu Tuhan mengatakan kepada dia, bahkan di sini Tuhan itu berurusan. Karena pada waktu itu Abraham mengatakan, jangan, dia masih sayang, dan dia udah develop personal relationship. Dan ayat 11 mengatakan bahwa hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Waktu Sarah mengusir Hagar dan Ismail, Abraham nggak terima. Tapi di sini Tuhan berfirman, hei, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Ayat 12, di dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Lihat di sini. Sarah memang mungkin make mistakes waktu dia ngomong untuk menghampiri Hagar. Tapi nggak semua apa yang dia katakan itu salah. Ketika dia udah benar-benar kembali lagi, Tuhan mengatakan,
Kali ini, Abraham, dengarkan kata-kata Sarah itu. Benar, ahli warismu itu adalah Ishak. Tapi keturunan dari hambamu akan kubuat menjadi suatu bangsa yang besar. Karena itu dia adalah anakmu. Ayat ke-14, Kejadian 21. Pagi-pagi, Abraham mengambil roti, sekirpat air, dan memberikan kepada Hagar. Dia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruh perempuan itu pergi. Lalu pergilah Hagar mengembara di padang gurun Beersheba. Dan itulah kita bisa melihat Abraham really let go Ismail. Apa sih artinya? Apa artinya Abraham has to let go Ismail? Abraham and Sarah has to let go the past failures or mistakes. One thing, satu hal kita berbuat kesalahan, tapi Tuhan nggak mau kita tinggal diam dan kita membangun hubungan yang intim dengan kesalahan kita tersebut. Abraham sudah, oke lah salah ya udah, tapi dia masih mau menyimpan itu. Sehingga Tuhan harus berurusan, hey, oke, itu part of your story. Tapi aku mau bahwa kau move on. Jangan tetap tinggal dalam past failures or mistake. Dan ini yang saya mau katakan, don't let the failures of your past define you. Anda mungkin berbuat kesalahan, tapi itu bukan identitasmu. Let it define you into who God has called you to be. Mungkin hari ini Anda nggak bangga dengan masa lalumu, tapi banggalah bagaimana engkau akan menjadi di kemudian hari. Apa yang Tuhan bentuk dalam kehidupanmu di kemudian hari. So don't dwell in your past failures or mistakes. Itu yang ingin saya mau katakan. Dan disitulah ketika kita berani melangkah, kita akan terus moving forward bersama dengan Tuhan. Dan inilah endingnya yang terakhir. Kita bisa melihat Abraham has to sacrifice Isaac. Dan disinilah kita bisa melihat Abraham mengalami kemenangan, the fulfillment of God's promise itu. Kenapa? Pada saat ujian yang terakhir ini, Tuhan berurusan dengan sesuatu, yaitu Abraham has to sacrifice Isaac. Waktu dia berani mempersembahkan Ishak. Aduh, Tuhan ini bercanda. Bayangin, puluhan tahun loh Abraham ini menantikan. Sarah menantikan begitu banyak casualties. Kalau kita lihat, begitu banyak hal yang mereka korbankan untuk bisa mendapatkan Ishak. Dia harus let go keluarganya, dia harus let go Ur-Kasdim, dia harus let go Terah, dia harus let go Lot, dia harus let go Ismail. Hey, tapi sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu, sesuatu yang sudah didoakan, sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupannya, itu harus dipersembahkan. Tapi disinilah kita bisa melihat. Kalau kita baca Kejadian pasal 22, di situ Abraham berkata kepada anaknya, hey, Tuhan menyuruh, dan Kejadian 22 ayat 2, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kalau saya jadi Abraham, aduh Tuhan kau bercanda. Tapi Abraham nggak gitu. Faith and obedience. Keesokan harinya, pagi-pagi, selalu dia pagi-pagi bangunlah Abraham, langsung pasang pelana keledainya, dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya, membelah kayu untuk korban bakaran. Dia berangkat dan pergi ke tempat yang Allah katakan kepadanya. Dan pada hari ketiga, dia melayangkan pandangnya. Kelihatannya tempat itu dari jauh. Berkatalah kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta dengan anak ini harus ke sana. Kami akan sembahyang, kemudian pada waktu itu kami akan kembali. Imannya ini luar biasa. Dia tahu bahwa Ishak harus dikorbankan. Tapi disinilah kata worship pertama kali muncul. Kata sembahyang ini adalah kata worship. Tahukah Anda kalau kita berbicara mengenai worship, worship selalu ada yang dikorbankan. Worship bukan kita enjoy present worship. Bukan kita enjoy lagu-lagu yang indah, tapi worship erat hubungannya dengan sacrifice, apa yang kita persembahkan. Makanya kalau kita mengatakan I want to come to worship God, ada sesuatu yang kita persembahkan. Dan kita bisa belajar iman Abraham ini. Waktu dia say yes untuk mengorbankan Ishak itu, dia tahu walaupun anak ini puluhan tahun aku tunggu, ketika dia dikorbankan, Tuhan bisa membuat
sesuatu yang baru. Tuhan bisa memberikan sesuatu untuk penggenapan janjinya. Dia menjadi Bapa bangsa yang besar. Dia udah let go habis-habisan. Dan kemudian Abraham mengambil kayu dan korban bakaran, kemudian memikulkan ke atas bahu Ishak. Jadi bayangin ya, Ishak harus memikul kayu. Harus memikul kayu tempat dia akan dibakar di atasnya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama dan berkatalah Ishak kepada Abraham, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku," tanyalah dia. Di situ sudah ada api dan kayu. Demikianlah mana anak domba untuk korban bakaran itu. Itu pertanyaan yang mungkin polos bagi Ishak. Dia tanya, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan." Disinilah kata Yehovah Jireh pertama kali ada di sini. Anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Tuhan menyediakan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah. Abraham mendirikan mezbah. Susunya kayu, diikatnya Ishak, anaknya, diletakkan di mezbah. Sudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi berserulah, ayat 11 menarik. Dari langit berkata, "Abraham, Abraham, ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa kau takut akan Tuhan." Abraham lebih taat kepada Tuhan yang memberikan kehidupan daripada anaknya sendiri, yang merupakan anak yang ditunggu-tunggu, anak perjanjian. "Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan, di atas gunung Tuhan, Tuhan sediakan. So what is Isaac? Isaac artinya adalah the precious one. Sesuatu yang berharga. Sesuatu yang kita dapatkan mungkin setelah menunggu bertahun-tahun, sesuatu yang sungguh sangat berharga, sesuatu yang precious. Tuhan korbankan pada waktu itu Abraham naik ke Gunung Moria, dia tinggalkan bujangnya, dan dia korbankan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Dan disinilah saya katakan, disitulah the fulfillment start ketika dia berani mengorbankan sesuatu yang berharga. Seringkali kita memberikan sesuatu yang mungkin kita udah nggak pakai lagi. Mungkin ya sisa-sisa, kita nggak menyisihkan. Kita menyisakan sisa-sisa kekuatan dari segala apa yang kita miliki. Tapi di sini begitu tes terakhir dari Abraham adalah untuk mempersembahkan the precious one. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri." Ini Tuhan yang mengatakan. "Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang-bintang di langit, dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan oleh keturunanmu lah," ayat 18, "semua bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Kita lihat, Abraham sudah let go comfort zone-nya dia, Ur Kasdim. Dia sudah let go old paradigm, old custom, Terah. Abraham let go compromise life, unhealthy relationship dari Lot. Dia sudah let go past values and mistake. Tapi terakhir ini, dia benar-benar mempersembahkan apa yang paling berharga. Dia mau trust Tuhan sepenuh hati, nggak setengah-setengah. Bahkan dia mau trust the process. Dan itulah yang Tuhan hargai. Abraham di situ Tuhan melihat itu sebagai kebenaran karena dia mempercayai Tuhan. He trust God. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. So trust God's process and you will see the divine progress di dalam kehidupannya. Dan di sini kita bisa melihat the fulfillment of the promise. Imannya berkenan kepada Tuhan. Dicatat di kitab Ibrani, dicatat di dalam kitab Roma. Bahwa apa yang Tuhan inginkan adalah trust, ketergantungan, kepercayaan, dan iman karena kasih karunia-Nya. Bukan karena kuat gagahnya, tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menganugerahkan.
Dan dia benar. Dia menjadi pendiri, bapa bangsa-bangsa yang besar. Paling tidak ada 3 agama yang mengakui Bapak Abraham sebagai bapa mereka, leluhur mereka. Ada Muslim, ada Yudaisme, ada Christianity. Dan kita bisa melihat bahwa rencana Tuhan sejak awal adalah membuat Abraham dikenal semua orang. Namanya menjadi masyhur. Dan dia akan menduduki kota-kota musuhnya. Keturunan raja-raja benar-benar lahir dari kehidupan dari Abraham. Dia seorang yang sukses dan diberkati. Supaya apa? Supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini yang menarik. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia melalui garis keturunannya, janji Allah digenapi. Melalui Abraham, seluruh dunia akan diberkati. This is the messianic blessings. Makanya kita bicara, what is the life message dari Abraham dan juga Sarah? Yaitu faith, obedience, and passion, kesabaran, in trusting God, in waiting for God's promises di dalam kehidupan mereka. Bahkan Ibrani pasal 6 mengatakan bahwa Allah pada waktu itu bersumpah demi dirinya sendiri, bahwa dia, Tuhan memberikan janjinya dalam kehidupan, bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dan membuat dia sangat banyak. Dan Abraham menanti dengan sabar. So it's the story of faith, obedience, and passion. Sehingga pada waktunya Tuhan bisa mempercayakan hal yang besar sesuai dengan rencananya. Sehingga dia bisa siap, Abraham dan Sarah bisa menerima janji Tuhan. Dia dipersiapkan. Yes, dia menerimanya karena kasih karunia Tuhan, favor of God dalam kehidupannya. Tapi dia dipersiapkan Tuhan sehingga dia bisa siap. Terlebih dari itu semua, kita bisa melihat Kristologi, di mana kita bisa melihat bahwa Tuhan sudah menyediakan bagi kehidupan dunia ini, yaitu anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela, yang dikorbankan. Kejadian 22 ayat 9-10, Abraham build the altar, dan dia di sana dia mempersiapkan korban bakaran. Ishak dia berjalan memikul. Dia memikul kayu itu. Ia merupakan gambaran dari Kristus yang dia memikul salibnya untuk menggantikan kita semua. Dan Abraham pada waktu itu kita bisa melihat melalui kisah ini. Tuhan menyediakan korban penebusan. So just like Christ on the cross, Isaac trusted his father in complete obedience. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia mengatakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Dari sudut Bapa surgawi, Abraham juga bisa melihat hati Bapa ini yang gak tega melihat anaknya dikorbankan. Tapi disitulah, again, Tuhan menyediakan Yesus Kristus bagi korban penebusan bagi saya dan Anda semua. So this sacrifice would reflect in the sacrifice God would make this one and only Son, Jesus Christ itu. Saya akan tutup dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya berdoa, kiranya Bible study, kita belajar tentang Abraham, bagaimana proses Tuhan di dalam kehidupannya, boleh memberkati kehidupan kita. Terlebih dari semuanya, kita menghargai korban Kristus sebagai anak domba Allah yang dipersembahkan, yang diberikan kepada kita. Hati Bapa rela memberikan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan. Bukan dengan darah domba jantan, tapi dengan nyawa anaknya sendiri. Tuhan memberkati kita semua.